Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidah wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-55, yang mana pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca bait syair yang ke-56 yang ada pada halaman 76. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala pada bait syair ini masih menjelaskan kepada kita tentang banyaknya keutamaan zikir. Dan pada bait syair ke-56 ini beliau mengatakan, wa akhbara anna dzikra gharsun li ahlihi bijannati adnin wal masakin tumhadu. Dan akhbara, yakni beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, anna dzikra gharsun li ahlihi, bahwasanya zikir itu adalah tanaman bagi orang yang berzikir atau milik orang yang berzikir, bijannati adnin, yang ada di surga yang kekal, ya. Wal masakinu tumhadu, dan tempat tinggal ini di surga itu bagi orang-orang yang berzikir, tumhadu, sedang dipersiapkan. Nah, jadi dalam bait syair ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya zikir yang diucapkan oleh seseorang hamba di dunia ini hakikatnya dia adalah tanaman yang sedang dia tanam di surga kelak, ya. Dan dengan amal ibadah yang dilakukan di dunia ini, maka sesungguhnya seseorang sedang mempersiapkan tempat tinggalnya di surga. Nah, Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala menerangkan syair tersebut dengan mengatakan, wa min fawaidi dzikrillahi azza wa jalla annahu ghirasul jannati. Di antara faedah-faedah zikir kepada Allah azza wa jalla, bahwasanya zikir itu adalah tanaman di surga, ya. Zikir itu akan ini menjadi tanaman di surga. Wa kullama dzakara al-'abdu rabbahu jalla wa 'ala kana dzikruhu li rabbih ghirasan lahu fi jannatin na'im. Dan setiap kali seorang hamba itu berzikir kepada Rabbnya jalla wa 'ala, maka zikirnya kepada Allah Ta'ala tersebut, zikirnya kepada Rabbnya itu akan menjadi ghirasan, akan menjadi tanaman baginya fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, wa hadza dalla alaihi ahaditsu, dan hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis. Minha ma rawahu At-Tirmidzi, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni as-salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turbati 'adbatu al-ma'i wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim, aku menjumpai Ibrahim, yaitu Nabiullah Ibrahim, lailata usriya bi, pada malam ketika aku diisrakan. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berkata kepadaku, ya Muhammad, aqri ummataka minni salama, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbati, dan beritahukan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya itu sangatlah baik, ya, sebagaimana disebutkan, ya, bahwasanya surga itu tanahnya ada berupa misik, ya, dan za'faran, disebutkan dalam syarah dari hadis ini. Adbatul ma'i, dan bahwasanya airnya itulah air yang sangat segar. Wa annaha qi'anun, dan bahwasanya surga itu adalah tanah yang rata, yang tidak ada pepohonannya.
wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan bahwasanya tanaman-tanamannya, pepohonannya adalah subhanallahi, kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Ini zikir-zikir yang diucapkan seorang hamba itu akan menjadi tanaman di surga-surga yang akan ditempati hamba tersebut kelak. Ya. Maka Syekh mengatakan, fakullama akthara al-'abdu min dzikrillahi kathura ghirasuhu fil jannati bila jahdin wala masyaqqatin. Maka setiap kali seorang hamba itu memperbanyak zikir kepada Allah, maka akan semakin banyak pepohonannya di surga, semakin banyak tanaman-tanamannya di surga, bila jahdin wala masyaqqatin, tanpa kesusahan dan ini masyaqqah, tanpa kesulitan. Ya, karena kita tahu bahwasanya amalan zikir adalah amalan yang sangat ringan, bisa kita ucapkan di waktu mana saja, di waktu kapan saja, di tempat apa saja, sangat ringan sekali. Maka menanam pohon di surga adalah perkara yang sangat ringan untuk kita lakukan, yaitu dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Bainama ghirasud dunya yahtaju minal abdi ila jahdin jahidin wa amalin mutawassilin hatta yakuna lahu ghirasun wa nakhlun wa syajarun wa thimarun. Berbeda dengan ini, sedangkan ini apa? Ghirasud dunya, pepohonan di dunia ini, yahtaju minal abdi, membutuhkan dari seorang hamba kepada jahdin jahidin. Ini sebuah usaha yang berat, usaha yang keras, yang pasti di sana mendatangkan kesusahan, kesulitan. Ya, wa amalin mutawasil, ya, membutuhkan kepada amalan pekerjaan yang berkesinambungan. Ya, seperti misalnya menanamnya di awal, ya, perbuatannya dia menanam benihnya, kemudian menjaganya, merawatnya, memupuk ini tanahnya, kemudian menyiram tanahnya tersebut, dan ketika dia sudah mulai muncul tanamannya tersebut, maka dia harus menjaganya, merawatnya dari, ya, menjaganya dari serangan hama dan seterusnya. Artinya menanam pohon di dunia itu membutuhkan usaha yang keras, yang terkadang bahkan sering juga menimbulkan masyaqqah, kesulitan-kesulitan. Dan ini harus berkesinambungan hatta yakuna lahu ghirasun, sehingga dia bisa memiliki pepohonan, wa nakhlun, ini kurma, pohon kurma, wa syajarun, dan pepohonan, wa thimarun, dan buah-buahan yang lainnya. Nah, inilah perbedaan antara kenikmatan di dunia dan kenikmatan di surga. Ya. Pepohonan di dunia dan pepohonan di surga. Pepohonan di dunia, untuk menanamnya maka membutuhkan berbagai usaha yang sangat berat. Ya. Adapun pepohonan di surga maka sangat ringan dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita bisa menanam pohon di surga hanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun ucapan-ucapan zikir yang lainnya. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala mengatakan, wa akhbara ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna dzikra gharsun li ahlihi, dan beliau mengabarkan, maksudnya adalah di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna dzikra gharsun, bahwasanya zikir itu adalah tanaman li ahlihi, bagi orang yang berzikir tersebut. Ini bi jannati adnin, yaitu di surga yang kekal nanti. Kullama dzakarullaha zadal gharsu, maka setiap kali mereka, itu hamba-hamba Allah Ta'ala ini berzikir kepada Allah Ta'ala, zadal gharsu, maka bertambahlah tanamannya, bertambahlah pepohonannya. Ini bijannati adnin, yang ada di surga-surga yang kekal, surga-surga adn, ay jannati khuldin, itu surga adn maksudnya adalah surga yang kekal. Karena yuqalu, dalam bahasa Arab dikatakan adana fulanun bi ardi kada, ay aqama. Dalam bahasa Arab disebutkan kalimat adana fulanun, maksudnya adalah adana fulanun bi ardi kada, fulan adana di daerah atau di bumi atau di tempat ini, maknanya adalah aqama. Jadi adana maknanya adalah aqama, tinggal, menetap. Maksudnya ini beliau menerangkan tentang kalimat jannati adn, bahwasanya surga itu adalah tempat menetap orang yang beriman, yang dia menetap tinggal di sana selama-lamanya. Ya.
Sehingga beliau mengartikan di sini jannatu khuldin, surga yang kekal, ya, untuk ditempati oleh orang-orang yang beriman. Nah, wal masakinu tumhadu, dan tempat-tempat tinggal itu tumhadu, ya, dipersiapkan, ya, dibentangkan atau dipersiapkan. Ai masakinu dzakirina wa manaziluhum fi jannatin na'imi tumahhadu. Ini tempat-tempat tinggal orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, wa manaziluhum, ya, tempat singgah mereka atau tempat tinggal mereka, ini rumah-rumah mereka, fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan itu, tumahhadu wa tuhayya'u lahum, yaitu dibentangkan dan dipersiapkan untuk mereka. Ya, jadi ketika kita masih di dunia ini, orang yang beriman, ya, maka Allah Ta'ala mempersiapkan surga-surga, tempat tinggalnya di surga kelak. Nah, wa yu'addu lahum fiha al-qira wan nuzulu wan na'imul muqimu mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Dan dipersiapkan bagi mereka fiha, yang di dalam surga tersebut, al-qira, ini jamuan, wa nuzul, dan hidangan, wa na'imul muqim, dan kenikmatan-kenikmatan yang kekal, ya, mimma la 'ainun ra'at, di antara kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia di dunia ini, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia yaitu di dunia ini, wala khatara 'ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas pada hati seorang manusia pun. Maksudnya, apa yang Allah persiapkan di surga berupa kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh manusia di dunia, tidak pernah dilihat di dunia, tidak pernah didengar di dunia, bahkan sampai pun ini terlintas dalam hati manusia pun tidak akan pernah. Sehingga di sini memberikan faedah kepada kita, seberapapun indah yang kita bayangkan tentang keadaan surga dengan pikiran kita, dengan hati kita ketika kita masih di dunia ini, maka tidak ada yang bisa menyamai keindahan yang hakiki di surga kelak. Keindahan yang di surga, kenikmatan di surga melebihi apa yang ini bisa dibayangkan oleh hati manusia, ya. Maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan kata beliau bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut tadi bima yuqaddimuhu al-'abdu min ibadatin wa ta'atin, yang disebabkan karena apa yang dilakukan oleh seorang hamba berupa ibadah dan ketaatan-ketaatan. Artinya, fakullu man ya'malu dzikran wa ta'atan wa ibadatan fahuwa bihadzal 'amali innama yumahidu li nafsihi wa yuhayyi'u laha nuzulan fi tilka ad-dari. Jadi, fakullu man ya'malu dzikran, maka setiap orang yang melakukan zikir, wa ta'atan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia dengan amalannya itu innama yumahidu li nafsihi, sesungguhnya dia sedang mempersiapkan untuk dirinya, ya, wa yuhayyi'u laha, sedang menyiapkan untuk dirinya nuzulan fi tilka ad-dari, yaitu hidangan-hidangan di negeri tersebut, di negeri tersebut yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan tadi. Ma'asyiral ikhwah azinillah wa iyyakum, maka dari sini kita ketahui bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini berupa zikir-zikir dan ketaatan-ketaatan dan serta ibadah yang kita lakukan, maka ini hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kita sedang mempersiapkan kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Maka seharusnya ketika kita melaksanakan amal, ketaatan, ibadah dan berzikir ini, kita mengingat ini agar kita tidak merasa berat, karena pada hakikatnya ini adalah kita sedang mempersiapkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah kita, bahkan kitalah yang membutuhkan amal ibadah kita ini agar kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut di surga kelak. Makanya para ulama telah menjelaskan kepada kita dan telah kita baca sebelumnya bahwasanya bekal yang terbaik untuk kita kembali ke akhirat tidak lain dan tidak bukan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu nanti akan menjadi kenikmatan-kenikmatan di surga kelak. Baik. Kemudian bait syair selanjutnya nampaknya syarah yang akan diterangkan pada bait syair ini, padahal bait syair ke-57 akan cukup banyak, sehingga mungkin kita akan
baca pada pertemuan yang berikutnya. Sedangkan pertemuan kita ini cukup untuk membaca satu bait syair saja, dan kita sebutkan beberapa faedah yang kita dapatkan dari bait syair ini. Baik, hanya 2 faedah penting yang kita dapatkan di sini, pelajaran penting ataupun inti dari apa yang kita baca. Yang pertama adalah di antara keutamaan zikir, bahwasanya orang yang berzikir berarti sedang menanam pohon di surga. Artinya zikir-zikir yang kita ucapkan hakikatnya adalah kita sedang menanam pohon di surga untuk kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua, orang yang berzikir, beribadah dan taat kepada Allah di dunia ini pada hakikatnya sedang mempersiapkan tempat tinggalnya di surga. Dia mempersiapkan berbagai macam kenikmatan di surga. Maka hendaknya kita menyadari hal ini, sehingga hal itu bisa menjadikan sesuatu yang meringankan bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak memiliki gambaran seperti itu, bisa jadi kita akan terus merasakan kesusahan dalam melaksanakan amal ibadah ini. Tetapi apabila kita sadari bahwasanya amal ibadah kita ini pada hakikatnya adalah untuk kenikmatan yang kita dapatkan nanti di akhirat, maka kita akan merasa senang, merasa tenang, dan merasa ringan di dalam melaksanakan amal ibadah tersebut. Maka hendaknya kita mengingat-ingat hal ini. Baik, inilah yang kita baca pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.